Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku level 4 yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Materi tarikh pada hari ini adalah dakwah jahriyah. Apa itu dakwah jahriyah? Dakwah jahriyah artinya dakwah secara terang-terangan. Lawan dari dakwah jahriyah atau kebalikan dari dakwah jahriyah adalah dakwah sirriyah. Artinya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah adalah secara sirriyah, artinya secara sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama kali mengimani beliau adalah istrinya, yaitu Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Kemudian disusul Abu Ubaidah al-Jarrah. Dakwah kaum muslimin dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena permusuhan yang keras dari pihak kafir Quraisy terhadap segala sesuatu yang melanggar kepercayaan mereka. Sehingga apabila kaum muslimin hendak melakukan sholat, kaum muslimin pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Rasulullah kemudian diperintah oleh Allah secara terang-terangan untuk berdakwah di dalam surat Al-Hijr. Ketika Rasulullah dakwah jahriyah secara terang-terangan, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun, terutama di musim haji. Beliau mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah, berdakwah di pasar Uqas, Majannah, dan Zulmajaz. Beliau sampaikan seluruh risalah Allah, namun tidak banyak yang menyambut ajakannya. Bahkan Rasulullah menemui banyak rintangan, berbagai macam siksaan yang menyulitkan langkah dakwahnya beliau. Tidak sedikit orang menuduh beliau sebagai orang gila, tukang sihir, atau dukun. Keangguhan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada dua gangguan secara halus maupun gangguan secara kasar. Gangguan secara halus, Nabi ditawari harta, tahta, dan wanita. Tujuannya untuk apa? Untuk agar berhenti dari dakwah Islam. Tapi Rasulullah menolak. Kemudian dengan cara yang kasar, karena dengan cara yang halus Nabi menolak, akhirnya kaum Quraisy melakukan cara yang kasar. Itu apa? Menjuluki Nabi Muhammad atau memfitnah Nabi Muhammad sebagai orang gila, tukang sihir, ataupun dukun. Meludahi Nabi Muhammad, memasang duri dan kotoran binatang di depan rumah Rasul, memukuli Nabi Muhammad sampai pingsan dan bersimbah darah, dan masih banyak yang lainnya. Tidak hanya Nabi Muhammad yang diganggu, akan tetapi kaum muslimin juga diganggu. Kaum muslimin yang memiliki kedudukan diancam oleh Abu Jahal, dirusak usahanya, direndahkan angan-angannya, dihancurkan harta bendanya. Fakir miskin dan budak disiksa. Seperti siapa? Seperti keluarganya Yasir. Kemudian Bilal bin Rabah, seorang budak yang beriman pada Allah dan Rasulnya, disiksa, ditindih batu yang sangat besar dan panas, tapi beliau tetap mengucapkan ahad. Ahad artinya apa? Allah Esa, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Kemudian Habab bin Arad, sahabat Habab bin Arad disiksa oleh majikannya. Salah satu siksaannya adalah Habab bin Arad dibakar di api yang menyala-nyala sehingga dagingnya terbakar. Itulah siksaan-siksaan atau gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Sikap Rasulullah menghadapi gangguan kaum musyrikin, beliau tetap sabar meskipun para sahabat ini mempunyai niat balas dendam, tapi Rasulullah tetap mengajarkan kesabaran.
dan memerintahkan untuk sholat agar bisa sabar menghadapi segala gangguan dan siksaan kaum kafir. Nah, sehingga Rasulullah ya memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah agar mereka selamat dari gangguan orang musyrik. Di Habasyah ada seorang raja yang adil dan bijaksana yang tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun, sehingga Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk pergi ke Habasyah. Anak-anakku semua, kemudian kalian baca kisah Abu Jahal dan seekor unta halaman 65 sampai 66 dan kerjakan halaman 67. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Hayanah tatim liqa'ana biqiraatil hamdalah jama'atan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.